Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Iwani ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kitab Al-Jurumiyah ya. Insyaallah pagi hari ini saya masih membahas seputar Al-Mubtada' wal Khobar. Kemarin kita telah membahas yaitu konsep dasar tentang Al-Mubtada' dan Khobar. Sekarang saya akan membahas tentang pembagian mubtada' dan khobar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ma huwal mubtada'? Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyati. Wal khabaru huwal ismu al marfu'ul musnadu ilaihi nahwu qaulika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imun. Nah, itu adalah yang kita bahas kemarin. Sekarang kita akan bahas seputar pembagian mubtada' dan khabar. Kalimat yang paling kecil apa itu partikel paling kecil dalam bahasa namanya apa? Huruf ya. Lanjut lebih besar namanya kalimah. Ini huruf ya, huruf biasa itu abatasa, kalimah itu kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian lanjut setelah kalimah itu apa? Kalam. Ya, kalam itu kalimat. Ya, kalam itu kalimat. Lah kalam ini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang berupa al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang diawali isim. Kemudian ada al-jumlah al-fi'liyah, yaitu apa? Kalimat yang diawali fi'il ya. Nah, jumlah ismiyah itu susunan utamanya terdiri dari al-mubtada' plus al-khobar ya. Biar antum paham, ini tak buatkan skema lebih lengkap. Mubtada' itu apa ya? Kata yang ingin dijelaskan, kata yang akan dijelaskan ya. Jelaskan. Khobar itu apa? Penjelas ya, penjelas dari mubtada', penjelas mubtada'. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari al-fi'lu wal fa'ilu, yaitu ini kata kerjanya, kata kerja. Fa'il itu subjek ya, subjek atau pelaku. Nah, ini sudah kita bahas ya. Ini contoh misalkan koma zaidun ya, zaidun. Koma ini fi'il, zaidun ini fa'il ya. Koma telah berdiri, kata kerja ya. Zaidun ini fa'il atau pelaku ya. Yang berdiri siapa? Pak Zaid. Berbeda dengan ini ya.
Ini kalau yang ini kan diawali dengan fi'il nih, ya. Kalau untuk jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Ini bisa dibalik ini, misalkan zaidun qoma. Ya, zaidun Pak Zaid itu kenapa? Dia berdiri. Nah, ini gambaran secara singkat tentang al-mubtada' dan khobar. Nah, sekarang kita akan bahas ini ya, pembagian terkait dengan al-mubtada' wal khobar. Ya, jadi mubtada' itu ada apa? Kata yang ingin dijelaskan. Khobar itu jelas dari mubtada', ya. Kita ulangi dari al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Apa tadi jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali dengan isim. Terdiri dari apa? Al-mubtada', ya, mubtada'. Mubtada' tadi apa? Isim yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah al-khobar, yaitu penjelas dari mubtada'. Nah, kalau kalian itu paham konsep ini ya, insya Allah bisa. Ngomong Arab itu bisa, membuat kalimat bahasa Arab itu bisa. Kenapa? Karena bahasa Arab itu intinya cuma ini tok, ya. Intinya kalian bisa membuat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Udah, uplek ya, otak-uplek bahasa Arab cuma di situ. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, udah itu toh, ya. Lah al-mubtada nanti dibagi menjadi dua, ya, dalam kitab ilmiah. Ada yang zahir. Zahir itu jelas nampak, ya, ada yang mudmar. Mudmar nanti terdiri dari isim dhamir. Zahir contoh, ya, zaitun qaimun, ya. Zaitun Pak Zaid ini mubtada, qaimun ini menjadi khobar. Nah, yang kita bahas itu mubtada'nya ini. Nah, ini zahir itu nampak jelas, bukan dengan kata ganti. Terus az-zaidani di sini jadi apa? Qaimani, ya. Ini mubtada'nya jelas. Ya, ini mubtada', ini khobar. Contoh yang jamak, az-zaituna, Pak Zaid buahnya, ya. Az-zaituna qaimuna, ya. Ingat kemarin, ya, mubtada' dan khobar itu selalu berkaitan, ya, terkait dengan apa? Yang pertama mufrad, mu'annas dan jamaknya. Yang kedua apa? Terkait dengan mudzakkar mu'annasnya, ya. Kalau di sini saya ganti Fatimah, Fatimatu qaimatun, ya, seperti itu. Nah, sedangkan mudmar itu apa? Mudmar itu mubtada'nya berupa isim dhamir. Huwa misalkan. Huwa qaimun. Dia berdiri. Mubtada'nya mana? Huwa. Ini mubtada', ini Kalau di sini hum, jadinya apa? Hum qaimuna, ya. Mereka ini mubtada' qaimuna ini. Nah, isim dhamir ini ada 12, ya. Kalian hafal sendiri. Ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Jadi itu pembagian mubtada', ada zahir,
Ya, ada mudmar. Sekarang kita lanjut di khobar. Ya, khobar juga ada dua. Ada yang mufrad, ya, ada yang ghairu mufrad. Apa yang dimaksud mufrad? Mufrad di sini adalah maksudnya dia bukan bukan pembahasan tentang adat ya, bukan terkait dengan jamak tasniyah, bukan ya. Mufrad di sini adalah dia bukan jumlah maupun syibih jumlah. Ya. Misalkan ini lafadz qaimun, qaimani, qaimuna di sini termasuk khobarnya khobar apa itu? Khobar mufrad ya. Contoh misal di sini Zaidun utai Pak Zaid iku qaimun. Ya, qaimun. Nah, ini khabarnya berupa khabar mufrad. Atau Zaid az-zaiduna qaimuna. Ya. Pak Zaid banyak, mereka itu berdiri. Nah, kata qaimun memang secara makna itu jamak. Ya, secara makna itu jamak banyak. Tapi dia termasuk mufrad. Kenapa? Karena dia bukan jumlah, bukan juga syibah jumlah. Ini yang dimaksud mufrad di sini itu di situ, ya. Bukan terkait dengan tasniyah atau jamak, bukan. Ya. Nah, sekarang kita masuk di yang ghairu mufrad. Ya, ghairu mufrad itu nanti ada dua. Ya. Ada yang jumlah. Ya. Ada yang syibhul jumlah. Ya. Yang jumlah juga dibagi menjadi dua, sebagaimana tadi ya. Jumlah itu ada dua, yaitu jumlah apa? Ismiyah. Ada yang kedua yaitu jumlah al-fi'liyah. Terus kalau untuk syibah jumlah ada yang berupa jar plus majrur, huruf jar sama majrurnya. Kemudian yang kedua dzaraf matruf. Ya, jadi skemanya seperti ini. Lah, terkait dengan jumlah ismiyah, khobar yang berupa jumlah ismiyah, contoh di sini Zaidun menjadi apa ini? Mubtada, karena ingin dijelaskan. Zaidun kitabuhu misalkan. Kitabuhu. Nah, ini khobarnya Zaid sekaligus menjadi mubtada ya. Kitabuhu. Kitabnya Zaid kenapa? Jadidun misalkan. Baru. Ya. Jadidun. Ya, ini khobar. Lah, mubtada dan khobar ini menjadi khobarnya ini, ya. Maksudnya seperti itu. Ya. Zaid, ya, kalau dalam bahasa Jawa, Zaid utai Pak Zaid, iku kitabuhu, kitabnya Pak Zaid, iku jadidun baru. Jadi kitabnya Pak Zaid itu baru. Terus yang jumlah fi'liyah tinggal diganti ya, Zaidun ini tetap ya. Kenapa Zaidun di depan? Karena di sini sedang membahas mubtada dan khobar. Zaid ini menjadi apa? Mubtada. Ditambah fi'il plus fa'il. Zaidun koma misalkan telah berdiri. Siapa yang berdiri? Abuhu misalkan.
abuhu. Ya. Fi'ilnya mana? Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Abuhu, fa'il. La fi'il fa'il ini menjadi khobarnya bagi Zaid. Zaid itu babaknya telah berdiri. Kalau ini Zaid itu kitabnya baru. Ya, cara mengartikannya seperti itu. Terus yang shibul jumlah. Shibe itu artinya menyerupai ya. Dia bukan jumlah tapi selalu berkaitan antara jar dan majrur, antara dzaraf dan majrur ya. Keduanya itu selalu berkaitan, sebagaimana kalau ada mubtada pasti butuh khobar, kalau ada fi'il pasti butuh fa'il. Ya, jar majrur contohnya apa? Misalkan zaitun fil baiti. Ya, fil baiti. Ya, zaid ini menjadi apa? Mubtada. Ini huruf jar fi ya, ada berapa huruf jar? Apa saja? Inilah ala fi wa kafalam ya. Terus al baiti menjadi majrur ya. Lah kedua susunan yaitu jar maupun majrur, dua kata ini menjadi khobarnya bagi mubtada ini yaitu za. Terus yang dzaraf madrub, misalkan zaitun amamal masjidi misalkan ya. Masjidi. Zaitun menjadi apa? Mubtada. Amama menjadi apa? Dzaraf. Ya, secara susunan dzaraf ini madruf. Ya. Dzaraf maupun madruf ini menjadi khobarnya bagi mubtada kata Zaid ini ya. Fahim tum? Ya, ini terkait pembagian mubtada dan khobar secara lengkap ya, secara lengkap seperti itu. Jadi kalau disusun itu ya, jumlah ismiyah itu seperti itu. Jumlah fi'liyah itu lebih simpel lagi ya. Jumlah fi'liyah itu cuman fi'il plus fa'il. Jadi di mana-mana kalimat cuman itu tok. Hal indakumus soal? Ada pertanyaan? Kang Habib? Ada pertanyaan Kang Habib? Belum. Kang Mail, ada pertanyaan enggak Kang Mail? Ada pertanyaan enggak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Jadi konsep mubtada, khobar atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kalau antum sudah paham, insya Allah bisa ngomong Arab ya. Tinggal antum perkaya apa itu namanya kosakatanya. Misal contoh kalau dalam bahasa Indonesia apa? Antum buat kalimat apa misal? Saya belajar. Bahasa Arabnya apa? Ana ata'allamu. Susunannya apa? Mubtada dan khobar. Atau bisa dibuat fi'il fa'il. Ta'allam tu. Ya, aku telah belajar. Saya duduk. Bahasa Arabnya apa? Ana ajlisu. Itu susunannya apa? Mubtada khobar. Ya, tapi kalau jelas tuh itu susunannya apa? Fi'il fa'il. Jadi kalimat dalam bahasa Arab sebenarnya cuma itu tok ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'il. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya kira cukup sampai di situ ya. Antum bisa tulis skema ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.